Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Tadi sudah melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran agama. Nah, sudah melakukan kegiatan berdoa? Ya, sudah. Menyanyikan lagu nasional kita? Sudah. Nah, bagaimana dengan pembacaan ayat-ayat pendek? Apakah sudah dilakukan tadi? Ya, sudah ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya, yang mana kemarin ibu sudah menyuruh anak-anak ibu semua membawa apa yang harus dibawa? Iya, betul. 2 buah kotak yang berisi masing-masing daun kering. Apakah semua anak-anak ibu ada membawa yang ibu suruh kemarin? Alhamdulillah ada. Nah, sebelum kita memulai atau masuk kepada pembelajaran yang berkaitan dengan daun-daun kering tadi, kita terlebih dahulu mempelajari yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yang mana kita memasuki tema yang kedua. Kemarin tema 1 sudah selesai ya. Nah, sekarang tema 2. Tema 2 kita kali ini judulnya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya dulu. Di rumah anak-anak ibu ada mempunyai hewan atau tumbuhan yang menjadi kesayangannya? Bagaimana, ada? Oh ya, ada. Coba sebutkan. Untuk Orin, apa hewan atau tumbuhan kesayangannya di rumah? Kucing. Ya, kucing termasuk. Nah, siapa lagi? Untuk Zeo, apa hewan kesayangannya Zeo? Ayam. Oh ya, ayam. Ayam. Terus apa lagi? Di rumah anak-anak ibu ada enggak yang memelihara bunga? Wah, banyak ya. Mungkin karena musim bunga kemarin jadi bunganya banyak di rumah ya. Nah, lalu ibu mau bertanya, bagaimana cara anak-anak ibu merawat dan menyayangi tumbuhan dan hewan di rumah? Coba siapa yang bisa? Satu-satu. Siapa dulu? Siapa? Ayo. Ibu tunjuk ya. Untuk siapa ya dulu? Untuk Radit. Bagaimana cara Radit merawat hewan peliharaan di rumah? Ya, terus? Betul. Cara merawat hewan itu kita kasih makan, kita kasih minum, kita mandikan, dan kita berikan kasih sayang. Nah, selanjutnya untuk tumbuhan, bagaimana cara anak-anak ibu merawat tumbuhan di rumah? Bagaimana? Siapa yang bisa? Aurel, bagaimana Aurel? Ya, apalagi? Betul. Cara kita merawat tumbuhan, yang pertama dikasih pupuk ya, yang kedua dikasih air ya, disiram. Yang ketiga kita siangi supaya apa? Supaya tumbuhan itu tumbuh dengan baik dan subur. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti pembelajaran kita, yaitunya tema 2 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia.
Apa? Siapa yang bisa? Ayo sebutkan. Untuk iya, bahan makanan. Nah, apalagi? Untuk iya, termasuk itu peralatan rumah tangga. Ya, tumbuhan itu bisa termasuk bisa manfaatnya sebagai peralatan rumah tangga. Nah, contoh peralatan rumah tangganya apa? Kursi, betul. Apalagi? Meja, ya, betul, meja. Nah, untuk pakaian bisa enggak manfaat tumbuhan ini? Oh iya, bisa untuk pakaian. Tumbuhan ini bisa dijadikan untuk bahan pakaian dan bisa juga untuk kesehatan. Nah, selanjutnya coba anak-anak ibu buka subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, coba anak-anak ibu baca sebentar. Sudah? Nah, ya, sudah. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran 1. Di situ ada sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan, ibu mau terlebih dahulu anak-anak ibu membaca Pohon Apel yang Tulus ini. Nah, sembari membaca, anak-anak ibu perhatikan tanda baca yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, kemudian perhatikan juga intonasi suaranya dan kejelasan suara. Nah, kejelasan suara ini bagaimana maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan kepada ibu atau teman-temannya bagaimana dengan kejelasan suara ini? Apakah kejelasan suara ini kita membaca secara berbisik-bisik? Tidak, ya. Nah, lalu bagaimana yang dengan kejelasan suara ini? Iya, betul sekali, Tovan. Kejelasan suara itu kita membaca dengan suara yang lantang dan jelas. Nah, sebelumnya ibu coba untuk membacakan terlebih dahulu, kemudian anak-anak ibu perhatikan dan simak dengan baik di mana suara ibu yang keras, di mana yang datar, di mana yang sedang. Paham ya? Ya, paham. Baiklah. Ibu bacakan terlebih dahulu dongengnya yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik,
Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, bisa disimak, bisa didengar dengan baik yang Ibu bacakan. Ya. Nah, Ibu harap nantinya anak-anak Ibu yang akan membacakan dongeng pohon apel yang tulus ini bisa membacanya dengan suara lantang, jelas, dan bagus. Nah, yang pertama, Ibu akan memanggil terlebih dahulu untuk maju ke depan. Ya, Yuda, silakan Yuda baca yang paragraf pertama. Kemudian sembari Yuda membaca, anak-anak Ibu simak dan perhatikan bagaimana intonasi suaranya, bagaimana kejelasan bunyi yang diucapkan, bagaimana pemilihan katanya, tepat atau tidak. Paham? Ya, paham. Baiklah. Untuk Yuda silakan maju ke depan, bacakan yang paragraf pertama. Nah, terima kasih Yuda, silakan duduk kembali. Nah, untuk anak-anak Ibu yang lain, bagaimana tanggapan anak-anak Ibu? Apakah bacaan yang dibaca Yuda tadi jelas? Jelas ya. Apakah bacaan yang dibaca Yuda itu suaranya sampai ke belakang atau kuat suaranya? Nah, iya, kuat, alhamdulillah ya. Nah, apakah dalam pemilihan katanya sudah tepat atau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Yuda? Tidak ya, bagus. Untuk Yuda, bagus ya, bacaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan memperhatikan intonasi, kejelasan suara, dan ketepatan pembacaan katanya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Ibu buka buku temanya halaman 4. Halaman 4, di situ ada 5 buah pertanyaan. Kemudian baca pertanyaan itu baik-baik dan dikerjakan di buku latihan tema masing-masing ya. Kalau ada yang tidak jelas nantinya boleh anak-anak Ibu semua menanyakan kepada Ibu di mana kejelasan atau di mana ketidakpahaman anak-anak Ibu. Mengerti ya? Ya, baiklah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke meja Ibu. Sudah semua ini ya? Bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini anak-anak Ibu keluarkan kotak yang Ibu suruh bawa kemarin yang berisi daunan kering. Kotak pertama berapa isinya? 5. Nah, kotak kedua berapa? 15. Nah, coba anak-anak Ibu gabungkan atau jumlahkan kotak yang pertama dengan kotak yang kedua. Berapa hasilnya? Silakan ditulis di bukunya langsung. Nah, Yadi, berapa hasilnya? Yang pertama kotaknya berisi 35. Nah, yang kedua berisi 15 daun kering. Nah, coba ya dijumlahkan.
35 ditambah 15 sama dengan, betul, 50. Nah, untuk anak-anak ibu yang lain, apakah sama hasilnya dengan yang didapatkan Yadi? 35 ditambah 15, apakah 50? Bagus, 50 ya. Nah, sekarang 35 ditambah 15 balikannya berapa? Berapa? Oh iya, 15 tambah 35. Balikan itu apa? Anak-anak, apakah apa yang dimaksud dengan balikan? Pertukaran tempat. Tapi dalam balikan ini, walaupun dilakukan pertukaran tempat, hasilnya tetap sama. Nah, contoh yang kedua, coba anak-anak ibu tuliskan di dalam bukunya masing-masing. 120 ditambah 930 sama dengan, ada yang sudah dapat? Berapa? Untuk Gaza, berapa hasilnya Gaza? 1050. Ya, betul, bagus, sudah bisa menjumlahkan. Yang lain bagaimana? Apakah sama? Alhamdulillah, hasilnya sama. Jadi 930 tambah 120 sama dengan 1050 atau 1050. Begitu juga dengan 120 ditambah 930 sama dengan 1020. Nah, untuk kebalikannya bagaimana? Betul. Untuk kebalikannya yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Untuk hasilnya bagaimana? Sama atau tidak? Jika dibalikan? Sama. Baiklah. Sekarang anak-anak ibu kerjakan latihan berikut ini seperti contoh yang telah ibu jelaskan tadi. Kerjakan di buku latihan tema. Kemudian kalau sudah selesai, anak-anak ibu kumpulkan ke meja ibu ya. Kalau ada kesulitan, mohon dipertanyakan kepada ibu. Jangan diam diri kalau ada yang tidak paham. Ngerti ya? Baiklah. Sudah semua, sudah dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kita yaitu SBDP. Nah, kemarin ibu memberi tugas untuk di rumah untuk dikerjakan bersama orang tua, yaitu apa? Menyanyikan lagu Cemara. Nah, sebelum menyanyikan lagu Cemara, ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu tahu enggak dengan pohon cemara? Di mana anak-anak ibu pernah melihat pohon cemara? Di mana? Di tempat wisata? Iya, di tempat wisata juga ada tuh. Nah, ibu mau tanya lagi. Apa kira-kira manfaat pohon cemara ini untuk kehidupan kita? Apa manfaatnya? Ayo. Apa? Iya, betul sekali. Untuk pembuatan perabot rumah tangga. Apa contoh perabot rumah tangganya tadi? Kursi, ya, apalagi meja, apalagi lemari, apalagi tempat tidur, apalagi selain itu peralatan rumah tangga.
Meja belajar, iya, itu semua merupakan contoh-contoh dari peralatan rumah tangga. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan duduk berkelompok. Kelompoknya berdasarkan deret bangku masing-masing. Tidak ada yang ribut ya. Nah, coba susun dengan rapi meja dan kursinya. Duduk secara berkelompok. Sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang dengarkan instruksi dari ibu. Coba anak-anak ibu yang ini kelompok 1, sini kelompok 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 coba nyanyikan lagu Cemara yang sudah dipraktekkan di rumah bersama orang tuanya. Coba perwakilan satu orang. Yang lain menyimak ya. Jangan ada yang tertawa dan meribut. Jangan ada yang jalan ke sana ke sini. Dengarkan temannya bernyanyi. Bagus, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Siapa yang mau mewakili? Orin ya, silakan Orin. Bagus, kelompok 2 plus lagi. Nah, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ibu maunya yang untuk kelompok 3 yang mewakili siswa laki-laki. Ini kan sudah 2 kelompok, siswanya masih siswa perempuan. Nah, siapa? Zio, silakan Zio. Silakan kuatkan suaranya Zio, jangan seperti orang berbisik Zio. Iya, bagus anak ibu kelompok 3 sudah berani. Hapus dulu untuk teman kita yang kelompok 3. Nah, sekarang untuk teman-teman kita yang dari kelompok 4, siapa yang mau mewakili? Siapa? Laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki lagi. Bagus. Sekarang Gaza. Ya Gaza. Coba Gaza nyanyikan. Bagus Gaza. Nah, anak-anak ibu sudah paham kan dengan lagu cemara, manfaat dari pohon cemara, dan bagaimana dengan cara penjumlahan atau pertukaran penjumlahan, dan dengan manfaat tumbuhan untuk di dalam kehidupan. Sudah paham ya? Alhamdulillah paham semua. Nah, untuk selanjutnya ibu mau bertanya, apakah ada anak-anak ibu yang belum paham mengenai pembelajaran kita hari ini yang terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, ada anak-anak ibu yang belum paham? Sudah, alhamdulillah anak-anak ibu sudah memahami. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, hewan dan tumbuhan atau tumbuhan di sekitar kita mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, salah satu contohnya sebagai sumber makanan. Nah, untuk pertukaran penjumlahan, walaupun ditukar atau dibalikan, hasilnya tetap sama. Nah, untuk pohon cemara, manfaatnya untuk kehidupan yaitu untuk membuat peralatan rumah tangga. Contohnya tadi meja, kursi, lemari, tempat tidur, meja belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan berikutnya
Anak-anak ibu baca tema 2 pembelajaran 2. Baca di rumah, pahami isi dari tema 2 pembelajaran 2. Ngerti ya? Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Pimpin doa dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Jangan ada yang berkelahi. Jangan ada yang kesana kesini dulu. Langsung pulang ya. Nah, satu lagi. Untuk yang piket hari ini, laksanakan piket kelas. Jangan sampai besok pagi pas pembelajaran kelas kita masih kotor, belum rapi, belum bersih. Paham ya? Iya, baiklah. Ibu keluar duluan ya. Untuk yang piket, silakan kerjakan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.